Oke. Oke, Ba- saya ambil posisi Bang yang benar Iren dulu nih, supaya. Bang Iren nih Islam atau Kristen? Oh, identitas saya Katolik ketua. Katolik Oh, ya. Katolik. Baik. Oh, Mm-mm. tunggu saya Bang, cari Bang. cahaya yang tepat dulu supaya kameranya bagus. Baik. Oke. Bang, apakah Bang Iren ini mengakui Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Kenapa bang? Yesus adalah Apakah sang Bang Iren pencipta. apakah Bang Iren meyakini bahwa si Yesus itu sang pencipta? Saya tidak meyakini seperti itu. Terus kayak gimana? Saya yang paling pertama minta maaf, saya minta waktunya dulu. Yang paling pertama saya mengakui Injil itu adalah histori. History. Gini bang, biar kita nggak lari dari tema. Enggak, jangan lari dari tema. Iya, Ya. Kita jangan lari dari tema gitu. Oke. ya. Manusia Ya. manusia beranak Tuhan. Nah, jadi kita ngomongnya konsep ketuhanan, ya bang ya, Bang Iren. Bang Kuku ini dia Kristen, tapi dia itu mengatakan Yesus itu hanya sebatas seperti raja, yang Tuhan itu adalah Bapa yang di sorga gitu. Jadi tidak setara gitu Yesus dengan Bapa. Eh, minta maaf Pak Ketua, minta maaf. Saya lebih ke ini dulu agar kita tidak salah mengeksekusi tentang informasi. Yang paling pertama, saya minta maaf dulu. Terjemahkan kepada saya dulu apa pengertian Tuhan. Kalau Itu aku Bang Kuku. penguasa, Bang. Kalau aku penguasa. Oh, ini pakai versi atau pakai data? Data. Pakai data. Karena Tuhan itu dari bahasa Melayu dari kata tuan dan diimbui tambahan H, berarti tuan Apakah di ketika atas. misalnya dari bahasa Melayu itu sudah Ya, diakui oleh dunia apa tidak? menurut saya sudah. Sudah diakui oleh dunia bahwa Tuhan mengkategorikan dan menguatkan kosakatanya itu berangkat dari bahasa Melayu. Sudah. 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 Anda yakin? Yakin? Oke, itu berarti pengertian Tuhan yang dimaksudkan yang lebih kepada bahasa Melayu itu apa yang Anda tahu? Apa Tuan. pengertian Tuhan? Tuhan itu Ya. berasal dari kata tuan. Oke. Tuan. Kalau biasanya di Melayu sana, tuan itu adalah tuan tanah atau majikan. Ya. Itu banyak tertulis di kitab-kitab yang terdahulu, terjemahan terdahulu. Karena perkembangan zaman diimbui tambahan H menjadi tuan di atas segala tuan. Ya kan? Berarti wilayahnya lebih luas lagi dan kita sebut juga sebagai raja. Dan Lord itu Tidak, sama Tuhan itu subjek atau objek? Tuhan itu subjek atau objek? subjek. Ya. Ketika Tuhan sebagai subjek, uh, apa yang maksudnya sudah salah kaprah di situ ketika Anda menerjemahkan itu dari kosakata Yunani. Kok Ketika Yunani? Aku membahasnya ini bukan bahasa Yunani, Melayu loh. Melayu maksudnya. Coba silakan Anda paparkan dulu penerjemahan kosakata Tuhan itu dulu. Supaya nanti kita berangkat dari situ, oh ini loh pengertian kosakata Tuhan itu diambil pengertiannya dari bahasa Melayu. Dari kata Silakan. tuan. Diimbui kata H menjadi tuan di atas segala tuan. Itu Bang. Atau dikategorikan juga sebagai raja. Gitu Bang. Dan entah kenapa kita pun juga mengikuti tradisi dalam penginjilan atau alkitabinisasi, kita memakainya pakai tuan. Kayak gini, zaman dulu susu ABC, kita kenalnya kan susu. Pasti pengertian kita sapi, susu sapi. Tetapi ternyata enggak. Itu kental manis. Nah, sama juga kita juga di dalam pengalkitaban ini entah salah siapa ya Mas ya. Entah salah siapa. Kita juga menggunakan kata Tuhan itu sebagai sang pencipta. Gitu loh, Bang. Yang memasukkan kata Tuhan itu sang pencipta, padahal di prasasti
di prasasti surat Tengkaru itu ada, itu pemakaian contoh penggunaan kata Tuhan tidak seperti Sang Pencipta. Kenapa kok sampai sekarang malah yang saya tanyakan, kenapa kok Tuhan sama dengan Allah? Padahal zaman dulunya Tuhan itu adalah penguasa wilayah, gitu loh. Tetapi kenapa kok sampai di umat Islam Tuhan itu menjadi Allah, sama dengan Allah? Padahal di bahasa Melayu Tuhan itu adalah penguasa wilayah. Nah, ini yang sama-sama kita harus diskusikan. Kok sampai segitunya, dan di dalam Alkitab kok kita sebagai kan menganjunjung Yesus ini sebagai raja, sebagai junjungan kita. Kok dikatakan sebagai Tuhan? Kok Tuhan kok dirubah juga sebagai Tuhan? Ini yang salah, yang seharusnya gimana? Padahal ya kan memang dari dulu kita yang paling sembah di GITJ Gusti Bapa. Itu yang kita junjung. Ya kalau dalam Islam nggak bisa, Bang. Iya. Tuhan ya Tuhan, kalau nya Tuhan ya beda lagi, beda Nah, gitu. itu. Silakan Bang Iren. Nah itu. Saya tanggapilah. Siap. Saya mau tanya Bang Yusuf dulu. Abang Yusuf, Anda setuju tidak kalau saya bilang ketika misalnya Anda baik dengan saya tidak mau pakai bahasa Tuhan, saya mau pakai bahasa Tuhan. Anda setuju tidak begitu? Enggak. Berarti itu saya sedang menyikapi bahwa Anda juga manusia. Ketika Anda manusia, saya panggil Anda karena Tuhan. Anda sudah tahu dengan saya. Saya panggil Anda Tuhannya saya. Saya tidak mau Enggak pakai cocok. Anda setuju Enggak tidak? cocok. Enggak cocok. Ketika Anda bilang tidak cocok, Abang Yusuf, berarti Anda di situ salah paham mengerti tentang kosakata Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu tetap lebih kepada subjek. Tuhan juga kepada subjek juga. Hanya di sini kita selalu salah mengerti, Yusuf. Kita selalu salah mengerti. Kalian itu selalu mengagungkan ketika omong tentang Tuhan, berarti dia lebih kepada sang penguasa apa gitu. Pokoknya lebih ke yang bagaimana apanya. Tapi kalau konteks bahasa Tuhan di situ, Yusuf, dia itu selalu kepada misalnya saya dengan lu nih. Lu baik dengan gue nih. Ya, apa salahnya gue panggil lu itu Tuhannya gue? Karena Kalau zaman dulu sih Pak, kalau masih zaman dulu itu patut. Tetapi perkembangan zaman untuk sekarang tergerus perkembangan kata-kata dan pergeseran makna ini loh Pak. Aku juga bingung juga. Ya memang makanya membingungkan jadinya. Memang kita itu memakai kata Tuhan dan junjungan. Dan memang Yesus itu junjungan kita. Oke, terima kasih. Minta maaf ya, saya kembali ke pintu masuk dulu. Saya dari Flores. Saya tidak yang bagaimana sekali untuk enggak tahu bahasa Melayu berarti ya. Ya, saya tidak terlalu mengedepankan mengesensikan bahwa kita itu punya perbedaan yang signifikan. No man. Saya lebih kepada bahwa marilah kita berlogika. Begitu. Jadi ketika misalnya kita dapat poin pentingnya reelsnya yang Tuhan itu, mari kita berangkat bahwa manusia beranakan Tuhan. Ya, menurut saya one half. Karena apa? Konteksnya itu lebih kepada insan manusia. Insan manusia di mana mengkategorikan bahwa manusia itu melahirkan ketika dikategorikan Tuhan itu ya ketika dia memperlakukan hidupnya itu disanjungi oleh orang lain. Makanya wajib saja lah, misalnya abang kan dilahirkan, Abang Yusuf kan dilahirkan dari emaknya, saya juga dilahirkan dari emak saya. Ya ketika saya berbuat baik dengan orang lain, pasti orang lain bilang itu saya panggil saya Tuhan gitu atau Tuhan. Begitu juga Abang Yusuf. Sehingga ya wajar saja lah manusia itu beranak Tuhan.
Tapi kalau misalnya masuk ke konteks Tuhan yang abang bilang itu ada sanjungan yang lebih tinggi lagi, ya is oke, silakan. Tergantung apa? Karena hak kita untuk meyakini sesuatu itu dilindungi oleh negara. Jadi tidak ada yang membantah itu. Ya gini bang ya, kalau manusia pasti beranaknya manusia itu secara waras. Kalau Ya. kuda pasti beranak kuda. Ya. Bentar Apakah Anda bang, bukan bentar manusia? dulu. Ketika saya Bentar panggil dulu. abang Tuhan, Belum, apakah Anda bukan belum manusia? selesai saya. Jadi ini adalah ya memperanakan sejenis gitu. Yang kita bicarakan ini artinya jenis manusia, jenis hewan, kan seperti itu. Sapi beranak sapi, kuda beranak kuda. Terus apalagi ya hewan banyak yang beranak. Kan pasti ya kalau kuda beranak kuda, sapi beranak sapi, kambing beranak kambing. Nah, manusia pasti beranak manusia. Lalu dari mana manusia beranak Tuhan? Ayo, Ya. Ketika gimana Anda- cara supaya kita waras tuh mengakui bahwa manusia beranak Tuhan? Nggak ada sapi gini bang, nggak ada kuda itu beranak kambing, nggak ada. Kalau manusia beranakan raja, ada nggak? Manusia beranakan raja, ada nggak? Ada pasti. Nah itu kita mendudukkan dia itu adalah Tuhan sebagai Tuhan, junjungan dan sebagai junjungan. Dia raja di atas segala raja. Kita itu menempatkannya seperti itu. Kayak apa gini aja. ketika dia raja? Ya, Bang, kita Ya. ini bukan bahas masalah jabatannya bukan, tapi dari jenisnya. Nah, kalau aku menegaskan kalau manusia melahirkan raja pasti dari Gini. dulu sampai Kalau sekarang. itu kalau Nah. itu kan nantinya dia melahirkan raja, melahirkan presiden kan itu dari jabatannya. Yang kita bahas ini dari jenis yang diperanakan gitu. Jenis makhluk gitu ya. Iya. Kuda Karena pasti Tuhan- kuda anaknya. Karena Kambing pasti kambing. karena Allah zat atau memang roh itu memang kan tidak beda dengan makhluk gitu loh Bang. Ya beda dengan makhluk. Iya. Gak mungkin manusia beranak Tuhan. Nah, Ya, boleh saya jawab? Boleh saya Ya. jawab? Boleh. Oke. Oke, terima kasih. Ketika Abang Yusuf mengkonsumsi pemahaman seperti itu, saya mengkategorikan Abang Yusuf belum berpikir, jangan belum maksimal memahami segala konteks pembahasan. Belum memahami, harus butuh belajar lagi agar tidak seperti kelihatan anak kecil Abang Yusuf. Loh kok gitu? Jangan Tadi kan gitu, kita Bang. sama-sama meyakini, tadi kan kita sama-sama mengakui bahwa ketika saya panggil junjungan raja, itu adalah Tuhan. Ketika ketika raja itu dilahirkan oleh manusia juga. Kenapa Anda mengkonsumsi pengetahuan yang seperti seala kadarnya seperti itu? Saya tidak memasalahkan jabatan yang dilahirkan, enggak. Saya ini memasalahkan jenis, paham kan jenis. Hmm. Jenisnya. Ini ada namanya hewan, tapi ada beberapa jenis hewan kan gitu. Oke? Nah, maka dari itu masalahnya kalau punya anak pasti dari jenisnya itu sendiri. Contoh, makanya saya bilang kambing beranak kambing, kuda beranak kuda. Kan seperti itu. Gak mungkin kambing beranak kuda, beda jenis. Oke? Gak mungkin kambing beranak kuda atau kuda beranak kambing, gak mungkin, beda Jauh jenis. itu. Nah, Jauh kalau sekali manusia analogi kamu itu analogi di mana kamu contohkan main takraw, kau analogikan dengan main voli. Analogi kamu itu ini rendah sekali analoginya. salah bang, bentar makanya dengarkan dulu. Kalau kuda beranak kuda masuk akal, kambing beranak kambing. Tidak ada kambing beranak kuda, tidak ada kuda beranak kambing. Nah, manusia pasti beranak manusia, kan gitu. Tapi masuk akalkah manusia beranak Tuhan?
Beda tepatnya jenis, beda jenis, ya. beda jenis sudah. Khalik Pak dengan Yusuf. makhluk tuh beda gitu loh. Pak Yusuf, Khalik Pak Yusuf. dengan makhluk beda. Boleh saya begini, koreksi? Yusuf. Maaf Boleh dulu, saya maaf. koreksi? Bentar, Alasannya bentar. begini, Yusuf. Bentar, Ketika aku kamu koreksi bilang dulu. itu tidak masuk akal, Koreksi. ketika misalnya kamu bilang itu tidak masuk akal, karena kamu salah menganalogikan. Kamu salah menganalogikan itu. Makanya kamu bingung di situ. Kamu sudah salah menganalogikannya. Masa kamu contohkan kelahiran kalau dari hewan ya, keturunan hewan, kalau tidak ada koneknya, tidak ada konektivitasnya menyangkut tentang ketika manusia itu melahirkan ketika dia dipanggil Tuhan begitu apa. Pokoknya sesuatu yang menyangkut panggilannya sebutannya Tuhan. Begitu. Tidak bisa kamu menganalogikan seperti itu. Kamu mengkonsumsi pelajaran Kamu yang nggak salah. bisa. Kamu salah mengkonsumsi pelajaran di situ, Yusuf. Coba Nah, itu kan fakta. Coba kamu berlogika Makanya lagi. kuda beranak kuda, kambing Justru beranak kambing itu fakta. Kalau kamu menganalogikan Itu seperti bukan anak kamu itu yang bukan bingung. bukan analogi. Yang saya bicarakan tuh fakta. Kuda tuh beranak kuda, kambing tuh beranak kambing, Tentang analogi itu manusia yang tuh beranak manusia. Gak ada manusia beranak Tuhan. Gimana sih? Kamu salah mengkonsumsi hal-hal seperti itu menjadi sebuah analogi yang tepat. Jadi kalau misalnya kamu mau menganalogi tentang manusia beranak Tuhan, kamu harus ambil dulu konsep bahwa Tuhan itu sebutan untuk kepada siapa saja. Misalnya lu nih, tadi saya sudah beri contoh yang praktis. Lu nih udah baik sama gua nih. Habis itu udah gila karena lu udah baik dengan gua, ya pantas lah gua sebut lu itu Tuhan karena lu baik dengan saya. Enggak pantas, enggak pantas. Gak ada hubungannya, Bang. Enggak pantas, enggak ada Lu hubungannya. baik sama gua panggil bos kayak gitu ya. Tapi Iya, zaman bos, sekarang, boleh. ya kalau sekarang kamu panggil anak kecil tuh bos, pantas Sebutan enggak? Tuhan itu kepada siapa? Nah, Sebutan Tuhan kayak gitu loh. siapa? Masa sebutan Tuhan itu kepada monyet? Sebutan Tuhan, Bang, ya. Kalau Tuhan ya itu namanya penguasa. Kalau monyet dia itu enggak, Pak. Dia namanya penguasa monyet, bukan Tuhan. Gitu loh, Bang. Abang deh, ketika Anda sebagai penguasa dalam satu keluarga, Anda adalah majikan saya. Ya. Saya panggil Anda Tuhan saya. Ya. Bagaimana Anda mengkonsumsi analogi seperti itu? Coba berpikir lagi lah. Kita itu bisa kata dasarnya Tuhan itu apa? Tadi loh. Tuhan. Nah, iya. Iya. Apakah Tuhan itu tidak disebutkan untuk kepada manusia? Gini loh, Bang. Penggunaan kata Tuhan. Tuhan itu banyak. Allah itu cuma satu. Ya kan? Kalau Bukan Allah, bukan salah. Kalau Anda bilang kepada saya ini, Allah, ini saya naikin kingdom aja ini, kingdom saya naikin. Biar tambah ruwet. Ya, ini biar loh, tambah Bang. ruwet kingdom saya Tuhan naikin itu habis ini. bukan apa jenenge? Dia sang pencipta itu bisa disebut juga Tuhan, tapi Tuhan itu juga bisa disebut dengan yang lainnya, Bang. Gitu loh, Bang. Tuhan itu adalah gelar kayak guru. Guru tuh banyak. Lah, guru Yusuf satu yang pintar. Tapi guru kuku ada yang bodoh. Ya, guru yang benar siapa? Guru Yusuf. Ya, kalau guru ya semuanya ada Yusuf, ada kuku. Nah, yang sebutannya Tuhan itu sama dengan guru itu, Bang. Itu adalah gelar. Saya dapat poinnya. Bentar. Saya mau naikin kingdom nih ya habis ini ya. Kingdom Saya dapat poinnya. ada enggak dia? Ya. Apakah ketika misalnya dapat gelarnya itu tadi, jadi Tuhan itu di situ adalah gelar. Apakah di situ bukan subjeknya itu manusia? Subjeknya nggak manusia kok. Manusia, sang pencipta subjeknya. Justru itu Anda gagal paham di situ. Subjeknya itu sang pencipta. Hai, Anda tadi sudah sepakat. Ada juga subjeknya itu sang pencipta, subjeknya juga Yesus juga, subjeknya juga Krishna juga bisa. Krishna pun bisa disebut juga Tuhan. Allah pun juga bisa disebut dengan Tuhan. Yesus pun juga bisa disebut dengan Tuhan. Berarti gelar. Iya, Berarti gelar. Gelar itu tidak pada kodrat manusia. Enggak.
Hah? Enggak Agak lah, lain. Agak lain, Abang. kok agak lain. Beda-beda kan semuanya. Aduh. Beda ruwet kali gitu lah. Tidak, Abang Yusuf, saya tidak punya waktu. Minta maaf, Abang Yusuf. Jadi Iya. saya bangga dengan Abang. Yang saya pastikan bahwa semoga room ini menjadi room edukasi, bukan room saling membenci. Lebih kepada Iya. bagaimana kita berlogika agar menjadi edukasi kepada orang lain bahwa ini loh yang benar, ini yang baik, ini yang tidak baik, dan ini yang pokoknya lebih kepada poin edukasi lah. Saya berharap bahwa semoga room ini menjadi room edukasi bagi semua warga masyarakat Indonesia. Saya berharap Baik. seperti itu, Bang. Mohon kerjasamanya. Thank you. Hilangkan Supportnya. Thank you hal-hal ya. tentang kebencian. Terima kasih, Abang ya. Terima kasih yang sudah berikan newsnya. Ya, jadi lebih kepada poin itu saja sih saya tadi itu. Terima kasih sudah dapat waktunya tadi. Oke. Next time kita ketemu lagi, Pak Yusuf. Izin follow. Apa aku harus juga berpamitan, Bang Yusuf? Jangan, ente aneh masalahnya.